Suka karenamu. Boleh sambil tepuk tangan semuanya? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita mulai dari awal ya. Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Dan Yesus menempatmu di dunia, di dunia, di dunia. Ya, Yesus menempatmu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kebaktian hari ini Minggu 12 Juli 2020 dilayani oleh Penatua Bam Budi Sofyastuti dengan tema bersiap menabur. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengawali baktian ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 7 nomor 1 dan nomor 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 berbunyi demikian. Mazmur 119 ayat 100 yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan ini mengingatkan betapa pentingnya firman Tuhan bagi setiap hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dengan firman-Nya, dengan kebenarannya, hidup kita akan menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan ini juga dengan mengaku segala dosa dan kesalahan kita sebelum kita melanjutkan akan ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa yang penuh cinta dan kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami, bahkan kesempatan untuk berbakti meskipun secara online. Kami mengaku di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami untuk setiap kesalahan, dosa, dan cacat celah kami, baik melalui pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami dalam kehidupan setiap hari. Kami yakin dan percaya dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan, serta pengampunan yang daripada-Mu, kami akan dibimbing untuk memiliki kehidupan dari waktu ke waktu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus dosa kami dan kami yakin Engkau juga mendengarkan pengakuan dosa kami. Terpujilah Engkau dahulu sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.
yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menghadap Tuhan untuk memohon pertolongan di dalam kita membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami boleh lagi belajar akan firman Tuhan melalui ibadah online pada hari ini. Sebentar firman-Mu akan baca, kami renungkan, terlebih kami rindu untuk melakukan di dalam kehidupan kami, supaya oleh kebenaran firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Urapi setiap kami, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan, demikian setiap saudara-saudara hamba di rumah masing-masing yang akan mendengar firman-Mu. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, dengarkanlah doa permohonan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah saat ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-9, dilanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai ke-23. Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan 18 sampai 23, demikian bunyinya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayatnya yang ke-18 mengatakan demikian. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema khotbah
dalam ibadah secara online adalah bersiap menabur yang didasarkan dari bacaan kita tadi Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan Matius 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan yang kita baca berisi tentang perumpamaan penabur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, juga kepada banyak orang yang mendengarnya. Dan Tuhan Yesus melalui bacaan ini ingin mengajarkan kepada para murid, kepada para pendengarnya zaman itu, juga kepada kita pendengarnya zaman sekarang, bahwa ketika firman Tuhan diperdengarkan, ketika firman Tuhan disampaikan, maka tanggapan atau respon setiap orang yang mendengarnya itu berbeda-beda. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan tadi, respon atau tanggapan yang berbeda-beda itu digambarkan yang pertama. Orang yang mendengar firman Tuhan sambil lalu dan tidak sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan itu tidak masuk di dalam hatinya. Itulah gambaran firman Tuhan yang jatuh di tepi jalan. Ibaratnya orang ini mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu dianggap tidak begitu penting bagi hidupnya. Dan Tuhan Yesus ingin berkata kepada orang-orang yang mendengar pada zamannya dan kepada orang-orang Kristen pada masa kini, bahwa respon kita ketika mendengar firman Tuhan yang seperti di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi hidup orang yang percaya, terang bagi hidup orang yang percaya. Namun seperti yang Tuhan Yesus katakan, ada orang yang mendengarnya sambil lalu saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak berakar dalam hidupnya, tidak sungguh-sungguh didengarkan karena ia tidak mengerti akan indahnya firman Tuhan itu bagi kehidupan mereka. Dan respon yang kedua atau tanggapan yang kedua, orang yang mendengarkan firman Tuhan bisa jadi awalnya sangat antusias, sangat sukacita, sangat gembira, tetapi hanya sebatas gembira, hanya sebatas sukacita ketika mendengarkan. Dan sekali lagi, hal itu tidak berakar. Tidak mampu orang ini ketika dia hanya menjadi orang yang mendengarkan dengan sukacita, tapi tidak mengakar dalam hidupnya. Maka kalau dia tidak mampu memelihara kebenaran firman Tuhan itu, menerapkan firman Tuhan itu dalam hidupnya dengan baik, maka ketika tekanan hidup menghampiri kehidupan orang-orang yang demikian, penderitaan, sakit, penyakit menghampiri orang yang demikian, karena tidak mengakar, maka bisa jadi ia gampang atau mudah meninggalkan firman Tuhan. Respon yang ketiga, orang yang mendengarkan firman Tuhan pada awalnya bisa menjadi dia senang mendengar firman Tuhan dengan baik, tetapi oleh karena pengaruh dunia, oleh karena pengaruh sekelilingnya, oleh karena dia melihat betapa orang-orang yang tidak berada dalam jalan kebenaran, hidupnya happy, hidupnya bahagia, maka ia terpengaruh. Orang yang demikian juga adalah orang yang tidak memelihara firman Tuhan itu bagi hidupnya. Sehingga ketika dia ingin berhasil, ia ingin dipuaskan, ketika dia ingin hidupnya mapan seperti orang lain, maka kebenaran Tuhan itu dianggap
menjadi penghalang. Enak ya, jadi orang yang tidak memberlakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya bisa melakukan ini dan itu, bisa sikat ini dan itu, karena panduannya adalah kepuasan diri, panduannya adalah ketamakan, panduannya adalah keserakahan, bukan kebenaran firman Tuhan. Maka orang-orang yang demikian ini juga akan mudah memperjualbelikan kebenaran firman Tuhan demi dan untuk keuntungannya pribadi. Dan respon yang keempat, saudaraku jemaat yang terkasih dalam Tuhan, adalah orang-orang yang sungguh mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya sungguh-sungguh, tetapi mereka juga mau memberlakukan firman Tuhan itu di seluruh hidupnya dalam segala situasi. Entahkah lingkungan mempengaruhi dia, entahkah penderitaan menghimpit dia, apakah tekanan sakit penyakit ada di dalam hidupnya, tetapi karena ia mau mendengar firman Tuhan, mau memberlakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya, maka apapun yang terjadi di sekelilingnya tidak berpengaruh dalam hidupnya. Dan orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan digambarkan sebagai taburan benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik. Dia tidak hanya tumbuh, tidak hanya berakar tumbuh, tetapi dia juga menghasilkan buah-buah yang dikehendaki untuk dimiliki bagi setiap orang yang memegang kebenaran firman Tuhan, melakukannya di dalam hidupnya. Buahnya apa? Yaitu buah-buah kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang pegang firman Tuhan di seluruh hidupnya dalam segala situasi, baik senang maupun susah, di dalam hidupnya akan keluar buah-buah kebaikan. Kasih, sukacita, damai, pengampun, murah hati, dan ia menjadi teladan. Menjadi teladan bagi orang-orang sekelilingnya. Itu pelajaran pertama yang kita dapat dari bacaan ini, bahwa respon orang ketika mendengar firman Tuhan itu berbeda-beda. Tetapi bagaimana dengan kita sebagai pendengar firman Tuhan di masa sekarang? Apakah kita menjadi orang-orang yang merespon seperti benih firman Tuhan yang jatuh di jalan, tidak mendengarkan dengan baik, tidak menganggap penting firman Tuhan? Yang kedua, apakah kita menjadi benih firman Tuhan yang jatuh di tanah berbatu-batu? Sukacita, tapi tidak berakar di dalam firman Tuhan itu, sehingga kita cepat layu, cepat berubah pikiran, cepat meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga, apakah kita merespon kebenaran firman Tuhan seperti benih yang ditaburkan di tengah semak duri? Kita mendengar awalnya baik, tapi di tengah tekanan kehidupan, di tengah persaingan kehidupan, kita tidak mampu untuk memberlakukan firman Tuhan ini. Firman Tuhan kita jadikan penghalang. Ataukah yang keempat, kita mau menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang mendengar dengan sungguh-sungguh, memeliharanya dalam kehidupan kita, dan bukan hanya mendengar dan memelihara, tapi memberlakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara pilih? Kalau saya memilih yang keempat, saya ingin menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, meresapinya dalam kehidupan dan juga memberlakukan dalam kehidupan. Dan yang kedua,
berbicara juga sesuai dengan tema khotbah. Siap untuk bersiap menabur. Kita sebagai orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, setiap orang Kristen juga diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Itu yang kedua, ketika kita menjadi pembawa firman, kita belajar dari 4 respon orang yang mendengar firman. Seperti Tuhan Yesus ketika mendengar firman, Dia dengan sabar menunggu firman Tuhan itu tumbuh di hati setiap pendengarnya. Banyak tantangannya, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan harus juga menaburkan firman. Bagaimana caranya? Tidak seperti saya berkhotbah. Bisa jadi orang datang kepada kita dengan segala tekanan, pergumulan, persoalan. Firman apa yang kita taburkan? Yaitu firman kebenaran yang sudah kita pegang, yang kita punya di dalam Tuhan. Sehingga orang yang dalam kegelapan, sehingga orang yang putus asa menjadi kuat oleh karena kebenaran firman Tuhan yang kita tabur. Dan yang pasti kalau kita mungkin didatangi banyak orang yang datang kepada kita dan kita menabur kebenaran firman Tuhan, jangan pernah berharap orang itu segera berubah. Tuhan Yesus mengajarkan ada waktu. Ada waktunya seseorang itu untuk mengalami perubahan oleh kebenaran firman. Jadi ketika kita diminta bersiap menabur, mentalnya juga harus siap, dan kita tidak suka memaksa orang, tetapi kita terus mendoakan pertumbuhan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup saudara-saudara kita, orang-orang di sekeliling kita, di mana Tuhan berkenan kita untuk menabur kebenaran firman. Sahabat kita, rekan kerja kita, dimanapun kita bisa menaburkan kebenaran firman. Tetapi ingat, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari bacaan firman Tuhan hari ini, bahwa ketika kita menabur, kita diminta untuk menunggu waktu dan terus berdoa. Karena apa? Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-10 sampai ke-11 mengatakan kepada kita, firman Tuhan itu seperti air atau salju yang menyirami bumi. Bumi membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Firman Tuhan yang disampaikan tidak akan sia-sia, tetapi akan memberikan kesejukan, kedamaian, kekuatan rohani, dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Buah yang baik dari hasil pemberitaan firman Tuhan bagi orang yang menerima firman Tuhan seturut kehendaknya. Yang ingin saya katakan, di dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 dikatakan, ketika kita kok kadang sudah bosen ya juga menunggu orang yang kita taburi kebenaran firman ini kok gak berubah ya. Tetap dalam keadaannya, tetap dalam keputusasaannya, tetap di dalam jalannya yang salah. Firman Tuhan mengingatkan apa yang diteladankan Yesus perlu kita juga teladani, bahwa firman Tuhan itu kadang butuh waktu tumbuh di dalam hati seseorang. Karena tadi responnya seperti 4 tadi ya. Yang jatuh di jalan, jatuh di batu-batu, jatuh di semak duri, dan jatuh di tanah yang baik. Sebagai seorang penabur, pemberita firman, ya kita harus dengan sabar, dengan telaten, dan terus berdoa. Seperti Yesaya tadi, firman Tuhan yang ditabur itu tidak akan kembali secara sia-sia. Bukan kita yang membuat firman Tuhan itu tumbuh di hati pendengarnya, tetapi Tuhanlah yang mengerjakannya, Tuhanlah yang melakukannya. Dan berkaca dari kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mendengar firman Tuhan, janganlah separuh-paruh, janganlah
sambil lalu, tetapi dengan kesungguhan hati, supaya kebenaran firman Tuhan yang kita berlakukan itu akan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat dan teladan bagi orang banyak. Dan yang kedua, ketika kita menabur, jangan dengan paksa, tapi telaten, sabar, menunggu taburan benih itu tumbuh di dalam diri seseorang, sehingga kita pun akan melihat waktunya beda-beda, waktunya berbeda sekali, dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap firman Tuhan yang ditabur tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi pendengar-pendengar yang baik, bukan hanya pendengar tapi juga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga kita menghasilkan buah. Bagaimana dengan kita? Yang tahu kita adalah Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan ibadah secara online. Jadilah pendengar yang baik dan pelaku firman yang baik. Berbuahlah berlipat-lipat di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita berdampak. Dan ketika kita menabur, ketika kita menabur kebenaran firman Tuhan, jangan jemu-jemu mendoakan pertumbuhan itu, dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita waktu dan hasil bagi taburan firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengarkan, yang mengingatkan kepada kami agar kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kebenaran firman Tuhan itu berakar, bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami yang menjadi dampak yang baik dan teladan bagi sekeliling kami. Terima kasih juga Tuhan, pada saat ini kami bisa menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami untuk dapat menyikapi hal ini dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Tuhan juga memberkati tim medis, baik dokter, perawat, demikian juga tenaga sukarelawan yang membantu dalam penanganan COVID. Kasih karunia-Mu Engkau berikan dan nyatakan. Peliharalah mereka, lindungi mereka, dan jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan bagi mereka dan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang telah mengikuti ibadah di rumah-rumah. Kiranya kasih karunia-Mu juga Engkau nyatakan kepada mereka, memberkati, melindungi mereka, menjauhkan mereka, dan tetap taat serta setia kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, dan tolonglah bagi jemaat yang dalam kesusahan, dalam kesedihan, bahkan dalam keputusasaan, Tuhan sendiri yang akan menguatkan dan meneguhkan.
Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk rencana-rencana gereja-Mu ke depan dalam menyikapi dengan adanya COVID-19, terutama dalam program-program yang tetap harus dilakukan untuk menjaga iman jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala upaya dan usaha yang dilakukan oleh majelis jemaat untuk dapat menghadirkan Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami serahkan juga keluarga hamba Tuhan, keluarga majelis, aktivis, dan seluruh pengurus komisi ke dalam tangan kasih, pimpinan, dan penyertaan Tuhan. Tuhan juga memelihara, mencukupkan segala kebutuhan, serta memberkati pekerjaannya. Tuhan, tak lupa kami tetap berdoa di dalam penerimaan siswa baru untuk Sekolah Kristen Elkana yang akan ditutup pada bulan Juli ini. Kasih karunia-Mu kiranya menyertai dan mengiring kami, sehingga kalau kami boleh meminta, Tuhan juga boleh menambahkan jumlah murid yang sudah mendaftarkan baik dari PAUD, SD sampai dengan SMP. Engkau memberkati pengurus yayasan, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, dan semua wali murid serta murid-murid. Dan tolong kami juga ya Tuhan untuk tetap eksis di tengah-tengah kota Pasuruan. Pelajaran dan tahun ajaran baru dengan online ke depan kami serahkan di dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan saja. Tuhan Yesus, inilah seluruh doa syafaat kami, biarlah Engkau berkenan untuk mengabulkan, dan kami akhiri doa kami berdasarkan doa yang telah Tuhan ajarkan yang berkata demikian. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang melandasi terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat ditransfer ke rekening gereja atau diberikan kepada masing-masing koordinator sektornya. Jemaat, kami undang untuk menyanyi PKJ 148 nomor 1. Terima kasih ya Tuhanku. Ya Tuhanku, atas hari pemberian
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber berkat, inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat dan kelimpahannya yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bawa persembahan ini ke hadirat-Mu dengan penuh sukacita dan tulus hati. Berkenanlah kiranya Tuhan untuk menguduskan, memakai persembahan ini demi karya layanan yang memuliakan Engkau. Terimalah ya Tuhan persembahan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi ibadah ini akan usai. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang menyatakan kepada kita untuk bersiap menabur di tengah situasi apapun teristimewa pada masa kini, supaya kita benar-benar menabur dengan kesungguhan hati, maka kita akan menuai berkas-berkasnya melalui kehidupan orang lain yang dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati oleh Tuhan termasuk hidup kita. Kita akan menyanyikan lagu NKB 208, Tabur Waktu Pagi, baitnya yang ke-1 dan kedua. Tabur waktu pagi, tabur badai kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan buaya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berdasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berdasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berdasnya. Ditarik sang surya di kebayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berdasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berdasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berdasnya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.